Teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam channel Isi Accounting. Sebelumnya, saya mohon maaf karena kesibukan saya dalam pekerjaan sehari-hari sehingga saya baru bisa membuat konten kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Saya akan membuat video mengenai cara menghitung metode penyusutan dengan menggunakan double declining, bagaimana apabila ada nilai sisa dan apabila nilai sisanya sama dengan nol atau tidak ada nilai sisa. Oke, kita mulai saja. Untuk menghitung metode penyusutan dengan double declining, maka kita harus tahu dulu rumus tarif penyusutan, yaitu 100% dibagi umur ekonomis dikali 2. Sehingga apabila contoh soal ini adalah 5 tahun, maka diperoleh 100% dibagi 5 dikali 2. Sehingga tarifnya adalah 40%. Oke, contoh soal. Pada tanggal 1 Januari, PTA membeli 1 unit mobil seharga 300 juta, disusutkan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya. Maka, kita akan membuat tabel seperti ini, ada tahun, awal, akhir, lama bulan, harga perolehan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk tahun pertama, harga perolehan 300 juta, maka untuk menghitung biaya penyusutannya adalah 300 juta dikali 40%, sehingga diperoleh 120 juta. Untuk akumulasi penyusutan tahun pertama, nilainya adalah sama dengan biaya penyusutan, yaitu 120 juta. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan 300 juta dikurang akumulasi penyusutan 120 juta, sehingga diperoleh 180 juta. Untuk tahun kedua, biaya penyusutannya yaitu diperoleh dari nilai buku tahun sebelumnya, yaitu 180 juta dikali 40%, sehingga diperoleh 72 juta. Akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun pertama 120 juta ditambah biaya penyusutan tahun kedua 72 juta, sehingga diperoleh 192 juta. Untuk nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan 300 juta dikurang akumulasi penyusutan 192 juta, diperoleh 108 juta. Untuk menghitung penyusutan di tahun ketiga, diperoleh dari nilai buku tahun kedua, yaitu 108 juta dikali 40%, sehingga diperoleh 43 juta 200. Akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun kedua 192 juta ditambah biaya penyusutan tahun ketiga 43 juta 200, sehingga diperoleh 235 juta 200 ribu. Untuk nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan 300 juta dikurang akumulasi penyusutan 235 juta 200, sehingga diperoleh 64 juta 800 ribu. Untuk tahun keempat, biaya penyusutan diperoleh dari nilai buku tahun sebelumnya 64 juta 800 dikali 40%, sehingga diperoleh 25 juta 920 ribu. Akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi tahun ketiga 235 juta 200 ribu ditambah biaya penyusutan tahun keempat 25 juta 920 ribu, diperoleh 261 juta 120 ribu. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan, sehingga didapat 38 juta 880 ribu. Untuk tahun kelima, biaya penyusutan diperoleh dari nilai buku sebesar 38 juta 880 ribu dikali 40%, sehingga didapat 15 juta 552 ribu. Untuk akumulasi penyusutan yaitu biaya penyusutan tahun kelima ditambah akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, sehingga didapat 276 juta 672 ribu.
Dan nilai bukunya adalah harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Sehingga nilai bukunya 23.328.000. Di sini kita melihat bahwa nilai bukunya ini masih ada sisa, yaitu tidak nol. Untuk metode penyusutan double declining ini, kalau kita mengikuti rumus dari nilai buku ini, kita akan lihat bahwa nilai buku memang pasti tidak nol. Sehingga apabila ingin nilai sisanya adalah nol, maka di tahun kelima ini kita harus membuat sedikit penyesuaian. Sehingga di tahun kelima ini untuk menghitung biaya penyusutannya, ini kita tidak perlu mengalihkan tarif 40%. Jadi biaya penyusutannya ini cukup diambil dari nilai buku tahun sebelumnya, yaitu 38.880. Sehingga diperoleh akumulasi penyusutannya itu 261 juta tambah 120.000 ditambah biaya penyusutan tahun terakhir 38.880.000. Sehingga akumulasi penyusutan 300 juta. Untuk nilai bukunya, harga perolehan 300 juta dikurang akumulasi penyusutan 300 juta. Sehingga nilai buku sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu dilihat adalah di tahun terakhir, maka rumusnya ini harus disesuaikan. Jadi kita bisa melihat perbedaannya seperti ini. Apabila di tahun terakhir tidak disesuaikan, maka masih ada nilai buku sebesar 23.328.000. Maka apabila nilai bukunya ingin tidak ada nilai sisa atau 0, kita harus menyesuaikan biaya penyusutan di tahun terakhir. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menentukan apabila pada saat tahun kelima ini masih ada nilai sisa sebesar 30 juta rupiah? Oke, caranya sama aja seperti sebelum-sebelumnya. Namun, di tahun kelima ini kita harus membuat penyesuaian lagi. Supaya nilai sisanya 30 juta, maka biaya penyusutan di tahun kelima ini kita ambil dari nilai buku tahun sebelumnya, 38.880, dikurangin 30 juta. Jadi dikurangin dengan nilai sisa yang kita inginkan itu berapa. Seperti itu. Jadi setelah kita sesuaikan biaya penyusutan menjadi 8.880.000, maka akumulasi penyusutannya didapat dari akumulasi tahun ke-4 ditambah biaya penyusutan tahun ke-5. Didapat 270 juta. Dan nilai buku tahun terakhir menjadi 30 juta. Yaitu harga perolehan 300 juta dikurang akumulasi penyusutan 270 juta. Sehingga diperoleh 30 juta. Seperti itu. Lalu ada yang mau tanya juga, bagaimana kalau kita ingin nilai sisanya menjadi 20 juta? Ini sama saja. Tinggal kita ganti saja, sesuaikan di sini. Biaya penyusutannya 38.880 dikurang ini 30 juta, tinggal kita ganti jadi 20 juta. Tuh, seperti itu. Jadi nilai bukunya adalah 20 juta. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Oke, cukup sekian dulu konten saya kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Sampai bertemu kembali di konten saya selanjutnya. Bye-bye.